Semuanya, perkenalkan saya Saria Sikalorohama Boros Mermata dari kelas TRPL 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal praktik UAS dari mata kuliah Logika dan Algoritma Pemrograman. Soalnya adalah untuk membuat program pemesanan kamar hotel dengan tampilan seperti yang di layar. Pertama, mari kita mulai analisa soal terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat terdapat looping di bagian masukkan data pemesanan ke-1 dan masukkan data pemesanan kedua. Dan looping ini jumlahnya berdasarkan data di sini. Masukkan jumlah pemesanan kamar. Apabila user memasukkan 3, maka looping akan terjadi 3 kali. Apabila dimasukkan 2, seperti pada contoh gambar, maka looping akan terjadi 2 kali. Begitu juga dengan laporan pemesanan kamar hotel, dapat dilihat terdapat looping di sini untuk menampilkan data-data yang sudah kita masukkan tadi. Bisa kita lihat juga di sini pemesanannya dilakukan oleh beberapa tamu ya, berarti kita memerlukan untuk penggunaan array dalam menyimpan data-datanya. Kita akan menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor kita. Dimulai dengan membuat header. Kita akan membuat tampilan program pemesanan kamar hotel. Dapat kita lihat di sini ya, penggunaan garis digunakan beberapa kali dan saya memutuskan untuk menggunakan prosedur atau void, fungsi void yang saya namakan garis. Di sini kita deklarasikan parameternya untuk menentukan berapa banyak garis yang akan kita munculkan. Misalnya kita buat nanti 25, maka akan muncul 25 garis. Kita akan menggunakan looping. Baik, jadi integer i sebagai counter kita deklarasikan di sini dan i kecil g. Jadi misalnya di integer di parameter g ini kita buat 25, maka akan muncul 25 garis. Kenapa ini i kecil g? Karena i-nya dimulai dari 0. Lalu apabila kondisi ini benar, maka dia akan cout karakter ini dan increment i hingga i jumlah akhirnya, value akhirnya menjadi 24. Sini kita panggil garis, kita memanggil prosedurnya dan kita buat parameternya 25. Kita lihat ya. Sudah muncul garisnya, tapi garisnya ke samping. Jadi kita buat endline agar dia membuat garis baru. Baik, sudah muncul ya. Tapi ini dia masih kurang beberapa. Kita tambahkan jadi 30 saja. Nah, bisa dilihat ya, garisnya sudah bertambah. Jumlahnya sesuai dengan parameter yang kita masukkan di bagian sini. Apabila kita masukkan 25, dia akan keluar 25, menampilkan 25 garis begini ya. Berikutnya,
kita akan membuat bagian ini. Sein masukkan jumlah pemesanan kamar. Jadi di bagian ini si output menampilkan memasukkan jumlah pemesan kamar. Di bagian ini user diminta untuk menginput value dari variabel. Seberapa yang variabelnya berfungsi untuk menentukan seberapa banyak kamar yang akan dipesan. Kita buat variabelnya jumlah tamu. Nah, ini perlu kita deklarasikan terlebih dahulu ya di bagian sini. Karena ini jumlah ya, angka, berarti kita deklarasikan dengan tipe data integer. Oke. Selanjutnya untuk looping di bagian ini, masukkan data pemesanan ke satu. Untuk masukkan data tamu ya, kita menggunakan for i sama dengan 0, i kecil j underscore tamu. Kenapa i kecil j underscore tamu? Karena i nya dimulai dari 0. Tuh, jadi misalnya jumlah tamunya 2, maka nilai maksimal i nya itu 1. Misalnya 2, nilai maksimal variabel i adalah 1. Kenapa 1? Dalam perulangan pertama, i sama dengan 0. I kecil j tamunya 2 benar. Maka akan dilakukan perulangan. Selanjutnya, i plus, increment i. I-nya jadi 1, tadi kan 0, sekarang 1. Nah, 1 kecil 2, jumlah tamunya jadi 2, benar. Maka akan melakukan perulangan lagi. Lalu increment i-nya menjadi 2. Nah, karena 2 tidak kecil 2, ya, berarti ini salah kondisinya kan? Apakah 2 kecil 2? Salah. Maka dia akan keluar dari iterasi atau keluar dari looping. Karena itu kita buat i kecil j tamu. Out, masukkan data ke ini kita buat i tambah 1 karena tadi i nya dimulai dari 0. Sementara kita ingin ini muncul masukkan data tamu ke 1, masukkan data tamu kedua, jadi dia ditambah-tambah 1 gitu. Sini si out nama, nanti ya user akan diminta untuk masukkan nama. Kita menggunakan sein untuk input ya, sein nama tamu, out. Setelah nama, jenis kamar. Dapat kita lihat di sini jenis kamarnya ada 3 ya. Jadi kita tulis sebagai pengingat di sini. Ada tadi standar, deluxe, and suite. Standar, deluxe, suite. In untuk meminta masukan dari user, kita buat jenis kamar. Si out lagi, jumlah malam menginap, jumlah malam menginap. In baik, ini variabel-variabelnya kita deklarasikan terlebih dahulu di sini. Tadi kita sudah singgung ya bahwasanya di sini memperbolehkan
beberapa orang bisa memesan memesan kamar. Jadi kita akan menggunakan array sehingga dia dapat menyimpan beberapa data dengan nama yang sama. Jadi di sini kita buat share. Nah, terus array indeksnya bagaimana? Indeksnya kita buat j underscore tamu. Nah, karena tadi j underscore tamunya kita buat integer dan sudah diminta duluan hasilnya, maka dia akan menjadi valid ya. Kita coba ini jumlah malam ya, dia deklarasikan dalam integer dengan tipe data integer j underscore. Nah, jadi misalnya kita masukkan j tamunya T2, maka di sini integer jumlah malam jangkauan indeksnya 2, jumlah malam 2 gitu. Jadi ini tuh akan berubah sesuai dengan kemauan user, sesuai dengan kebutuhan. Karena itu kita buatnya seperti ini. Jumlah malam baru terdapat variabel nama tamu ya, kita buat dalam bentuk string nama tamu. Nama tamu juga dalam bentuk string indeksnya berdasarkan jumlah tamu. Lalu jenis kamar j underscore tamu. Karena ini indeksnya sama, jadi dia bakal berurutan seperti ini. Misalnya nama tamunya A. Misalnya nama tamu di indeks ke 0 itu array dimulai dari 0 indeksnya. Di indeks ke 0 itu Sari ya. Baru jenis kamar di jenis kamar ini dengan indeks ke 0 dibuat suite. Jadi dia begini. Nanti satu, karena dia satu indeks masih satu berurutan nih. Ini jumlah malam, jenis kamar, ini CN tamu, ini nama tamu ke I. Nah, ini tadi kenapa kita buat for I sama dengan 0, karena array itu kan menghitung indeksnya dari 0 kan. Jadi nama tamu ke 0 atau pertama jadinya. 0 itu diperhitungkan kira, jadi nama tamu indeks 0. Nah, baru jenis kamar indeks 0 karena I-nya 0. Jumlah malam indeks ke 0. Baru setelah ini increment I++, I-nya jadi 1. Baru nama 1 indeks I ya. Nama 1 indeks I. Indeks 1 berarti. Jadi kan naik di 1 kan? Gitu. Oke, ini sudah. Kita coba jalankan ya. I wasn't declared. Oh, I belum dideklarasikan katanya. Kita buat di integer. Oke, ini sudah muncul ya, tapi ini kurang inline. Kita buat I deh. Turun. Oh iya, ini harusnya inline-nya di setelah garis. Kita buatnya sebelum
Tadi kita buatnya sesudah ini sih, sudah saya nih, harusnya jadi kita masukkannya di bagian sini. Oke, ini sudah saya buat, kita masukkan. Nah, baru dia masukkan jumlah pemesanan kamar kita buat 2. Ini kita bakal ngetes ya apakah loopingnya berjalan di bagian sini. Oke, ini sudah ya. Nama tamu pertama kita buat Sari. Jenis kamar standar, cuma malam minat 2. Oke, udah ya. Masukkan data tamu kedua. Kita buat namanya Sani, jenis kamar standar, jumlah malam minat 2. Nah, udah nih. Ini jumlah tamu pertama, jumlah tamu kedua. Siap itu dia keluar dari looping. Jadi sudah tepat ya. Pengulangan dilakukan sebanyak J tamu kali. Sebanyak berapa jumlah tamu yang kita masukkan. Tadi kita masukkan 2, maka dia pengulangannya 2 kali. Oke. Berikutnya kita akan membuat bagian laporan pemesanan kamar hotel. Laporan pemesanan kamar hotel. Kita panggil garis dengan parameter apa ya? 1. Ini akan kita jadikan komentar ya terlebih dahulu karena kita ingin melihat hasil dari laporan pemesanan kamar hotel. Jadi itu bisa dihiraukan terlebih dahulu. Oh iya, ini kurang. Oke, ini sudah keluar ya laporan pemesanan kamar hotel dan garis 40. Setelah itu kita buat nomor tamu. Kita bisa lihat sini ya, tandanya ada jarak-jaraknya. Jadi kita menggunakan setway. Setway itu untuk memberikan jarak beberapa karakter tergantung parameternya. Kita langsung praktikkan saja sama si outleft sehingga nanti semua datanya itu dimulai align kiri semua. Jadi kita buat setway, kita buat 5 ya. Setway nomor lalu buat 8. Kamar malam ini setwaynya dulu. Kan Jaya. Buat oke. Ini karena terarah ke samping jadi saya pindahkan ke bawah, kita enter.
Oke, kita akan coba tampilkan. Ada N. Nomor, nama tamu dari jenis kamar. Nama tamunya terlalu berhimpit ya. Nama tamu jenis kamar dan malam. Tempat jadi 16. Nah, nih nampak ya. Langsung nambah dia jaraknya kan. Berbeda dari yang tadi. Ini total biaya buat juga 16. Oke. Ini garisnya belum mencakupi semua ya. Kita tambahkan jadi 50 coba. Sedikit lagi. 55. Oke. Boleh deh, boleh. Kita copy. V. Lagi. Oke. Nah, bagian ininya udah ya. Selanjutnya ke bagian loopingnya. Jadi kita buat menggunakan for i sama dengan 0, i kecil j underscore tamu, karena itu jadi patokan kita ya. I plus plus. Oh, iya. Out. Yang pertama itu nomornya dulu ya, isi out i plus 1, lalu nama tamu, indeks ke i, jenis kamar, jenis kamar, indeks ke i, malam, indeks ke i, total biaya. Nah, ini kita buka komentarnya ya. Ini total biaya belum ada kita deklarasikan juga. Jadi kita tambahkan deklarasinya di integer ya. Biaya dengan indeks parameter c underscore. Hujan ya. Terus jangan lupa kita buat ini ya, set nya di bagian nama tamu, total biaya, jenis kamar, untuk malam pakai yang 8.
nomor pakai yang 5. Oke, terus ini kita turunkan aja dari satu. Nah, kita coba ya. Oh, tunggu. Total biayanya kita belum buat nanti isinya apa. Total biaya for I kecil 0, I kecil skam, J tamu, jumlah tamu, I plus plus. If jumlah untuk total biaya kita menggunakan if jenis kamar sama dengan kamar indeks KI menentukan indeksnya. If I jenis kamar ya KI dengan standar atau jenis kamar, karena si plus plus itu case sensitif, jadi kita harus buat kemungkinan penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Total biaya I sama dengan jumlah malam dikali biaya per kamarnya. Untuk standar kita buat 500, untuk warga 500.000. Kita copy. Oh ini pas. As out kode nama, kode ruang kamar tidak valid. Oke, kita ubah jadi deluxe. Deluxe konteks D. Ini kita buat jadi 800.000, buat jadi 1 juta. Oke. Nah, kenapa kita membuat ini di dalam for? Karena untuk menentukan ini para indeks dari jenis kamarnya. Jadi yang pertama itu ya pasti dimulai dari 0 kan. Jadi kamar yang pertama misalnya standar dengan huruf kecil semua atau standar dengan huruf besar, maka total biaya indeks I, total biaya misalnya I-nya 0, total biaya yang pertama ya indeks pertama jumlah malam dikali 500.000 gitu. Jadi misalnya total I-nya increment ya menjadi 1, total biaya indeks 1 gitu. Jadi dia beriringan mereka semua. Oke. Kita akan coba run ya. Malam wasn't declared. Oke. Ini harusnya
wasn't declared. Oh, jumlah malam kita buat. Jumlah malam. Oke. Konstan kode kamar tidak valid. Expected koma before string constant. Oh, ini overloadnya kurang. Tamu dan integer. Total biaya jumlah malam kali invalid operand type integer tamu. Integer. Pas dong. Operator kali. Jumlah malamnya ini kita buat apa? Integer. Valid operand of type. Valid operand jumlah malam. Ini. Oh, ini harusnya jumlah malam kita tambahin jumlah malam indeks keberapa gitu. Oh, ya, ya, ya. Jumlah mana jumlah malam? Jumlah malam indeks keberapa? Dia nggak tahu, dia ngomong gitu. Invalid karena dia tidak tahu. Nah, masukkan jumlah pemesan kamar. Pemesan kamar. Kita buat 2. Jumlah tanduk pertama sehari, jenis kamar standar. Kita jumlah malam menginap 3. Sani, jenis kamar standar. Kita buat suite deh. Suite kita buat 3. Ini belum, isinya udah pas tapi belum tepat sasaran ya peletakannya. Ini for i kecil, kita buat n-line.
Nah, baru ya. Ini standar tadi 500.000. Ini bisa kita lihat di sini 500.000. 500 kali 3, 1.500.000. Sweet itu 1 juta, 1 juta kali 3, 3 juta. Oke, sudah tepat. Selanjutnya kita di bagian total pendapatan hotel. Total pendapatan hotel di bagian paling bawah, berarti di bawah for ini. Siap. Siap. Main. Baru kita panggil lagi garis. Parameternya 59. Dengan lagi pendapatan total pendapatan hotel. Kita deklarasikan juga ya. Total biaya sekarang pendapatan. Oke, kita buat. Berarti ini dia pakai form karena berarti total biaya indeks ke 1, indeks ke 0, indeks ke 1 kita totalkan. Berarti untuk mengatur indeksnya kita pakai for i dulu ya. I sama dengan 0, i kecil j tamu. Ini kode. Kita total pendapatan biar pasti dari 0, kita ini buat inisialisasi 0 dulu. Ini total biaya pendapatan tambah sama dengan biar lebih simpel, total pendapatan sama dengan total pendapatan tambah total biaya bagi indeks ke i. Jadi total biaya indeks pertama, indeks kedua itu bakal diulang di sini. Terus bagian total pendapatannya yang pertama itu kan kita inisialisasikan 0. Berarti total pendapatan sama dengan total pendapatan atau 0 tambah total biaya pertama, misalnya ini 1.500.000, jadi 0 tambah 1.500.000. Baru siap itu dia increment i dan i-nya jadi 1, 1 kecil 2, jumlah tamunya 2 ya. Itu benar, maka nih total pendapatan sama dengan total pendapatan tadi sebelumnya kan ditambah total biaya sekarang indeks ke i. Total pendapatan sebelumnya kan tadi jadi 1.500.000 ditambah total biaya indeks ke 1 karena i nya adalah 1, 3 juta. Jadi 1.500.000 tambah 3 juta. Lalu increment i, jadi i nya jadi 2, 2 kecil 2 itu salah, maka dia akan keluar dari perulangan. Ini harusnya ini 2, sorry, standar 3, Sunny, Sweet 3. Nah, oke, 1.500.000 tambah 3 juta, 4.500.000. Oke, sudah tepat ya. Sudah tepat ya, sesuai dengan soal yang diminta, di mana kita sudah membuat masukan jumlah pemesanan, lalu ada iterasi untuk masukkan data tamu, lalu ada laporan pesanan kamar hotelnya juga. Baik. Terima kasih sudah menonton.